Kalau kita dengar kata Mongol, apa sih yang pertama kali terlintas di benak? Mungkin penaklukan yang brutal, kehancuran, ya kan? Tapi di balik reputasi itu, ada cerita yang jauh lebih rumit. Cerita tentang hukum, pertukaran budaya, dan sebuah transformasi yang, ya, sama sekali nggak terduga. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk benar-benar ngerti gimana dampaknya bangsa Mongol, kita harus mulai dari sini. Coba deh resapi kata-kata dari sejarawan abad ke-13, Ibnu al-Labbad ini. Dia berhasil menangkap kengerian murni yang dirasakan dunia Islam waktu itu. Ini bukan lagi soal invasi biasa. Bagi mereka, ini rasanya seperti kiamat. Oke, kita mulai dari citra yang paling nempel di kepala kita. Bangsa Mongol sebagai mesin penghancur yang gak kenal ampun. Nah, bagi orang-orang yang hidup di zaman itu, ini bukan mitos. Ini adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Skala kehancurannya itu gila, susah banget dibayangin. Kota-kota besar yang jadi pusat peradaban loh, kayak Nishapur, Maraha, dan Herat. Di Herat itu seluruh penduduknya sampai habis dibantai. Kota-kotanya diratakan dengan tanah. Ini bukan sekedar penjarahan, tapi pemusnahan yang sangat sistematis. Yang bikin makin merinding itu detail-detail mengerikan yang dicatat sama para saksi mata. Mereka nggak cuma nulis soal pertempuran, tapi juga soal aksi-aksi keji yang tujuannya jelas, menebar teror psikologis. Jadi kekejaman itu sendiri adalah bagian dari strategi perang mereka. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Gampang banget kan kalau kita lihat ini semua sebagai ya aksi barbar yang semrawut. Tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, kita mulai bisa ngelihat ada semacam struktur di balik semua kekerasan itu. Jadi muncul pertanyaan penting, jangan-jangan ada metode di balik semua kegilaan ini. Sekarang kita coba geser dulu ya, lupakan sejenak citra gerombolan liar tadi, kita akan lihat realitas sebuah kekaisaran yang ternyata sangat terorganisir dan diatur oleh hukum. Ini adalah sisi lain bangsa Mongol yang sering banget terlupakan. Jadi fondasi dari kekaisaran Mongol itu adalah konsep yang namanya ulus. Ini bukan sekedar bagi-bagi tanah secara asal ya. Setiap ulus itu semacam kerajaan semi-otonom yang dipercayakan kepada keturunan Genghis Khan. Ini menciptakan struktur pemerintahan yang jelas di seluruh Eurasia. Nah, ini nunjukin banget betapa rapinya organisasi mereka. Kekaisaran raksasa itu dibagi jadi 4 bagian utama untuk putra-putranya. Dari stepa Rusia di barat sampai ke jantung Mongol di timur, semuanya punya struktur kekuasaan yang jelas. Ini menunjukkan visi jangka panjang untuk membangun imperium, bukan cuma sekedar merampok terus pergi. Jadi, poin krusialnya begini, tindakan bangsa Mongol itu nggak serampangan. Semuanya diatur oleh Hyasa, kode hukum mereka. Walaupun nggak tertulis, Hyasa ini sifatnya mengikat banget dan ditegakkan dengan keras oleh pengadilan yang namanya Yargu. Ini bukti kalau mereka adalah masyarakat yang teratur, bukan gerombolan yang kacau. Nah, ini membawa kita ke paradoks terbesar dari pemerintahan Mongol. Di satu sisi, mereka menciptakan jalur-jalur yang sangat berbahaya. Tapi di sisi lain, mereka juga menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Bingung kan? Gini, jangan salah sangka dulu. Era Mongol itu bukan zaman yang damai sentosa. Perang saudara antar ulus itu sering banget terjadi. Sejarawan Wasaf bahkan mencatat, selama hampir 70 tahun, perjalanan itu bahaya banget. Bayangin aja. Pedagang atau utusan bisa dirampok atau dibunuh di tengah jalan. Jelas ini menghambat perdagangan. Tapi, anehnya, di tengah semua bahaya itu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kekaisaran yang sama, yang bikin perjalanan jadi penuh risiko, justru jadi jembatan terbesar antara timur dan barat yang pernah ada di dunia saat itu. Contoh paling kerennya itu adalah apa yang disebut poros Tuluwit. Anggap aja ini semacam jalan tol super untuk informasi antara Tiongkok dan Iran yang sama-sama dikuasai Mongol. Bayangin deh, para ahli, seniman, bahkan mempelai kerajaan kayak Putri Kokechin bolak-balik antara dua wilayah ini sambil bawa pengetahuan baru soal astronomi, seni, dan teknologi. Coba bayangkan pemandangan ini. Di istana seorang penguasa Mongol di Iran, para pemikir terbaik dari seluruh penjuru dunia, dari Tiongkok, India, Tibet, Arab, semua kumpul jadi satu. Ini kan kontras banget ya sama gambaran kehancuran yang kita lihat di awal. Pada puncaknya, bangsa Mongol justru jadi pelindung besar bagi ilmu pengetahuan dan budaya lintas peradaban. Sekarang, kita sampai pada klimaks dari cerita ini. Mungkin, ini adalah ironi terbesar dari semuanya. Para penakluk kafir ini, pada akhirnya, malah memeluk agama dari orang-orang yang mereka taklukkan. Awalnya, kedua dunia ini beda banget.
Coba lihat aja perbandingannya. Hukum Mongol, siasa itu, seringkali bertentangan langsung dengan syariah Islam. Mulai dari cara mereka menyembelih hewan sampai aturan pernikahan, ada jurang budaya yang dalam banget di antara keduanya. Proses masuk Islam ini nggak terjadi dalam semalam. Ini proses bertahap selama puluhan tahun. Dimulai dari tokoh-tokoh awal seperti Berke Khan, lalu puncaknya adalah saat Ghazan Khan di Ilkhanat masuk Islam. Itu momen yang mengubah segalanya, yang secara efektif menjadikan Islam sebagai agama negara. Setiap konversi ini adalah peristiwa politik yang sangat besar. Tapi yang penting untuk diingat adalah konversi ini bukan berarti mereka menghapus total identitas Mongol mereka. Tentu mereka mengucapkan syahadat, mulai pakai sorban, tapi mereka nggak berhenti jadi orang Mongol. Mereka tetap melanjutkan tradisi stepa seperti migrasi musiman. Ini lebih seperti perpaduan, sebuah sinkretisme yang akhirnya menciptakan budaya Turko-Mongol Islam yang baru dan unik. Jadi, apa warisan abadi dari semua kehancuran, organisasi, pertukaran budaya, dan konversi ini? Satu hal yang pasti, dunia Islam tidak akan pernah sama lagi setelahnya. Nah, ini dia warisan politik utamanya. Bangsa Mongol itu seolah-olah mengunci sebuah tatanan baru di mana para elit penguasa di Timur Tengah untuk ratusan tahun ke depan akan datang dari latar belakang Turko-Mongol. Mereka menciptakan cetakan baru untuk kekuasaan di wilayah itu. Waktu Kekaisaran Mongol akhirnya pecah, itu bukan berarti ada kekosongan kekuasaan. Justru sebaliknya, reruntuhan kekaisaran itu menjadi lahan subur bagi kekuatan-kekuatan besar berikutnya. Konfederasi seperti Domba Hitam dan Domba Putih, dan bahkan dinasti-dinasti besar seperti Safawi yang membentuk Iran modern, semuanya muncul dari matriks politik yang diciptakan oleh bangsa Mongol. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Apakah bangsa Mongol itu cuma sekedar luka mengerikan dalam sejarah? Atau jangan-jangan kekacauan dan koneksi yang mereka ciptakan, walaupun brutal, sebenarnya adalah salah satu proses kelahiran yang menyakitkan dari dunia modern yang lebih terhubung seperti yang kita kenal sekarang? Itulah pertanyaan besar yang ditinggalkan oleh warisan mereka.